Sejauh ini para kolektor sepakat mulai hari Kamis ini para kolektor timah di Bangka Belitung akan dikenai pajak. Aturan tersebut usai Pemprov Babe bersama Forkopimda, instansi vertikal dan lembaga keuangan mengadakan pertemuan di Ruang Pasir di kantor Gubernur Bangka Belitung pada hari Selasa lalu tanggal 12 April tahun 2022. Kesepakatan itu untuk meningkatkan tata kelola pertimahan di Bumi Serumpun Sebalai. Selain itu kesepakatan ini juga terjalin bersama PT Timah, para mitra, smelter, serta kolektor timah. Memimpin rapat tersebut, Gubernur Bangka Belitung Ersaldi Rosman menjelaskan, kebijakan baru yakni pengenaan pajak bagi para kolektor timah ini, sebagai upaya menunjang pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak timah kolektor yang akan menjadi mitra smelter. Itu akan kena pajak secara progresif. Tapi berapa-berapanya belum. Ini kita lakukan selain untuk mengoptimalkan pendapatan kita di sektor pajak. Kita membantu pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pajak ini, ujar Gubernur Ersaldi pada hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kanwil DJP Sumsel dan Bangka Belitung, Romadaniah, pendapatan yang bersumber dari pajak belum optimal. Sejauh ini para kolektor wajib miliki NPWP nantinya. Lanjut Ersaldi, para kolektor maupun mitra wajib memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan. Rencana tersebut akan mulai berlaku pada Kamis. Jika sistem tersebut berjalan dengan lancar, Gubernur meyakini akan berhasil meningkatkan perekonomian Bangka Belitung masuk dalam 5 besar secara nasional pasca pandemi COVID-19, sehingga akan berdampak positif pula bagi Provinsi Bangka Belitung. Pertama, karena pendapatan di sektor pajak ini nanti runtutannya itu adalah bagi hasil bagi daerah. Tentunya bagi hasil untuk kita pun akan berpengaruh yang harus menjadi perhatian kita. Karena selama ini ketika harga timah kita tinggi tetapi pendapatan pajak kita kecil, ini kan sangat-sangat tidak wajar, katanya. Minggu, Kamis, Red, depan kita menargetkan kepada para smelter untuk melaporkan siapa yang menjadi mitra mereka untuk menyuplai pasir. Tentunya dari IUP mereka. Kemudian, hasilnya, penjualan akan masuk ke kas pusat, negara, dan nanti ada bagi hasilnya berapa untuk provinsi, berapa kabupaten, seperti royalti lah, katanya. Menambahkan, Gubernur Ersaldi juga membeberkan dampak positif lainnya dari tata kelola yang baru ini. Efek kedua yaitu pemerintah akan mengambil alih harga pasir seperti halnya yang sudah pihaknya terapkan pada komoditi sawit. Dengan begitu, naik turun harga ini tidak terlalu mempengaruhi kondisi operasional smelter, dan pemerintah bisa mengatur rata-rata penghasilan dari harga pasir tersebut. Ketiga, saya berharap agar para pekerja di sektor pertambangan ini wajib untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Perlu untuk keamanan pekerja yang ada di sektor pertambangan ini. Kolektor yang akan membayar dan menjadi tanggung jawabnya nanti, katanya. Hadir pada rapat tersebut, Kapolda Babe Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Kajati Babe Darul Trisadono, serta lembaga lainnya seperti Kepala BPKP Babe Ikhwan Mulyawan, Kepala Bank Indonesia, BI, perwakilan Babe Budi Wihartanto, Kanwil DJP Sumsel dan Babe Romadaniah, perwakilan PT Timah, perangkat daerah Pemprov Babe, serta mitra, smelter, dan kolektor timah. Dari Pangkal Pinang, redaksi TV online Belitung Televisi Berita melaporkan.